Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas struktur lanjutan rancangan antarmuka dengan menerapkan tahapan UCD, mata kuliah sistem interaksi. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan penelitian pengguna atau user research. Pada tahap ini dilakukan identifikasi pengguna untuk memahami siapa saja yang akan menggunakan sistem input biodata mahasiswa baru dan bagaimana preferensi serta kendala yang mereka alami saat menggunakan sistem serupa sebelumnya. Jadi data ini diperoleh melalui kuesioner mahasiswa Universitas Lampung dengan pengguna aplikasi terdiri dari mahasiswa baru melakukan registrasi dan pengisian biodata secara online. Lalu pada hasil kuesionernya adalah dengan jumlah responden sebanyak 32 mahasiswa dan diisi oleh angkatan responden yaitu angkatan 2022 dengan 18 mahasiswa dan 2024 dengan 14 mahasiswa. Lalu untuk tingkat pengalamannya menggunakan sistem input biodata online sebelumnya menunjukkan bahwa sebagian besar responden pernah menggunakan sistem serupa dengan beberapa kendala yang sering dihadapi. Lalu untuk kendala utamanya yang kami identifikasi yaitu yang pertama koneksi internet yang lambat, masalah saat mengunggah dokumen, antarmuka sistem yang tidak responsif dan cenderung rumit sehingga sulit diakses melalui perangkat selain PC atau laptop, desain antarmuka yang terlihat jadul, waktu pengisian yang terlalu lama serta kurangnya panduan teknis dalam menggunakan sistem, dan kekhawatiran terhadap keamanan data. Berikut adalah gambar dari respondennya. Lalu yang keempat adalah referensi pengguna terhadap antarmuka. Mayoritas responden menginginkan antarmuka yang sederhana dan mudah dimengerti, dengan petunjuk yang jelas di setiap langkah dan navigasi yang mudah. Responden juga menyatakan pentingnya adanya tombol simpan sementara agar data tidak hilang jika koneksi terputus serta fitur progress bar untuk menunjukkan kelengkapan biodata yang telah diinput. Lalu fitur unggah dokumen juga diharapkan lebih mudah digunakan dengan panduan tentang format dan ukuran dokumen. Lalu yang kelima ada fitur tambahan yang diinginkan. Yang pertama penggunaan teknologi dan framework modern untuk meningkatkan performa sistem, kapasitas server yang memadai, dan antarmuka yang lebih interaktif dan modern, serta fitur penyimpanan otomatis. User persona yaitu Sadewa dan juga Alia. Keduanya memiliki dua keinginan yang berbeda dalam satu web yang nantinya akan kami integrasikan ke dalam web kami. Yang pertama ada contextual inquiry yang terdiri dari planning. Tujuan utama dari contextual inquiry ini untuk memahami bagaimana pengguna berinteraksi dengan halaman login dan registrasi dalam sistem registrasi awal universitas berbasis web, termasuk hambatan, kebutuhan, dan ekspektasi mereka. Lalu ada konteks. Pengguna dapat mengakses sistem dari lingkungan sehari-hari menggunakan laptop atau smartphone. Lalu berikutnya ada key activities and observation, ada login dan juga registrasi. Yang dimana observasinya reliabilitas website, tampilan, dan juga helpdesk. Lalu berikutnya ada interpretasi. Pengguna menginginkan tampilan yang simple, namun juga memiliki reliabilitas yang handal dan juga memiliki helpdesk yang mudah diakses dan juga up to date. Lalu berikutnya dari desain. Dari hasil inquiry, beberapa poin utama yang dapat kami peroleh dalam perbaikan sistem adalah optimalisasi tampilan, peningkatan reliabilitas, dan juga helpdesk yang mumpuni. Lalu ada perumusan persyaratan atau requirement definition. Setelah mendapatkan profil calon pengguna dan informasi yang dibutuhkan, dilanjutkan dengan menspesifikasikan kebutuhan pengguna. Yang pertama ada functional requirement yang terdiri dari 1. Sederhana dan mudah dipahami, 2. Tunjuk jelas di setiap langkah, 3. Navigasi yang mudah, 4. Progress bar, 5. Fitur unggah dokumen, dan juga 6. Memiliki penyimpanan otomatis. Lalu ada non-functional requirement yang dimana terdiri dari teknologi dan framework modern, kapasitas server yang memadai, antarmuka interaktif dan modern, dan lalu berikutnya adalah desain konseptual yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Kita lanjut ke desain konseptual. Di sini saya Amal. Pada desain konseptual ini melakukan rancangan desain termuka ya, kurang lebih seperti ini. Kemudian untuk warnanya sendiri, kami menggunakan kode pagar 005CE0. Intinya kalau untuk paragraf 2 ini kita mendeskripsikan tentang warna ya. Lanjut ke bawah. Di sini ada wireframe ya, yang mana di sini tampilan halaman login. Terdapat informasinya banyak sekali ya untuk button-button di sini sesuai dengan kegunaannya. Lalu lanjut ke bawah. Kemudian ada tampilan forum registrasi biodata pribadi. Di sini pun sama, terdapat banyak keterangannya. Di bawah. Kemudian ini setelah kita data pribadi, kita melanjutkan form registrasi biodata keluarga. Setelah mengisi biodata keluarga, di sini terdapat tampilan form registrasi riwayat pendidikan. Kemudian ada form registrasi berkas pendukung setelah kita mengisi riwayat pendidikan. Dan terakhir ada tampilan form pengiriman data apabila data-data yang tadi disebutkan sudah terisi semua. Setelah melakukan tahapan user research dan user definition, kita akan melaksanakan tahapan prototyping, yang dimana tahapan ini berasal dari tahapan sebelumnya yaitu wireframing ataupun conceptual design. Di sini ada halaman pertama, ada biodata pribadi. Berdasarkan halaman wireframing tadi, di sini ada beberapa field yang berkaitan dengan biodata pribadi. Yang dimana untuk field-fieldnya itu ada indikator bintang merah, yang dimana itu artinya mandatory ataupun wajib diisi. Terus di sini ada upload file, yang dimana upload file itu ada tombol upload filenya dan indikator jumlah ataupun jumlah ukuran maksimal dari file yang ingin diupload. Selanjutnya di sini ada navigasi tombol selanjutnya yang akan mengalihkan pengguna ke halaman kedua yaitu biodata keluarga. Di sini sama halnya dengan biodata pribadi, di sini ada field-field yang berkaitan
berkaitan dengan biodata orang tua, ada biodata ayah dan biodata ibu, yang dimana itu mandatory, yang artinya wajib. Nah, di sini bedanya di sini ada tombol 2 navigasinya, ada sebelumnya dan selanjutnya. Terus untuk halaman selanjutnya di sini ada riwayat pendidikan, sama juga pada page-page sebelumnya di sini ada field yang berkaitan dengan riwayat pendidikan. Namun bedanya di sini ada semacam API Maps yang dimana pengguna itu dapat memilih sekolah berdasarkan titik poin yang mereka atur. Jadi misalnya mereka mengatur SMA 3, maka dia akan langsung mengisi kota sekolah, dan alamat sekolah secara otomatis. Lalu untuk halaman selanjutnya di sini ada berkas pendukung. Untuk halaman ini tuh ada 2 jenis dokumen yang harus diunggah. Yang pertama ada KTP dan ijazah. Di sini pengguna disediakan 2 opsi. Yang pertama itu ada menekan tombol untuk menguploadnya. Terus di sini juga ada fitur drag and drop file. Jadi pengguna itu diberikan kemudahan dalam penguploadan filenya. Sama halnya juga di sini ada tombol navigasi. Nah, terus di sini halaman terakhir di sini ada verifikasi data. Kayak semacam konfirmasi apakah pengguna udah yakin apakah data yang mereka inputkan itu udah benar apa belum. Kalau udah mereka tinggal kirim, kalau belum mereka bisa menekan tombol navigasi sebelumnya. Nah, dari prototype itu kita melakukan testing dan evaluation. Adapun tujuan pengujian itu ada mengukur seberapa mudah dan efisien sistem dapat digunakan oleh pengguna, baik itu dari fungsionalitas maupun user experience yang mereka rasakan. Nah, untuk metodologi pengujian yang digunakan itu adalah usability testing. Untuk rencana pengujian itu ada 4, yang dimana itu pengguna diberikan 4 tugas, yang dimana itu untuk 4 tugas ini berada dalam satu alur. Yang pertama ada login, terus yang kedua ada mengisi biodata pribadi, keluarga, dan riwayat pendidikan. Lalu yang tugas ketiga itu mengunggah dokumen kayak KTP dan ijazah tadi. Terus yang keempat itu menekan verifikasi dan mengirim data. Nah, kriteria keberhasilan dari keempat tugas itu ada waktu penyelesaiannya, jumlah kesalahan atau kendala, dan tingkat kepuasan pengguna. Yang mana tingkat kepuasan pengguna itu didapatkan melalui feedback dari kuesioner pasca pengujian. Terus tahapan selanjutnya itu ada evaluasi. Nah, untuk evaluasi ini dilakukan menggunakan kuesioner yang disebarkan melalui grup mahasiswa. Nah, kita mendapatkan total berjumlah 35 responden. Nah, nantinya feedback dari 35 responden ini akan dijadikan bahan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana sistem dapat memenuhi kebutuhan pengguna karena kita menggunakan pendekatan UCD. Terus di sini untuk hasil evaluasi itu pertama itu ada pengalaman umum pengguna. Mayoritas pengguna itu memberikan rating tinggi untuk tampilan interface kita dan UX kita. Di mana ini untuk ratingnya, kebanyakan memberi rating 5 dan 4. Terus untuk dari segi responsivitas dan navigasi, sama juga dengan antarmuka, di sini rata-rata responden memberi rating 4 dan 5. Juga di sini ada aspek pemilihan warna dan font dan icon. Di sini pengguna juga memberikan rating 4 dan 5, yang artinya itu pengguna nyaman dengan penggunaan ataupun pemilihan warna font dan icon yang kita pilih pada rancangan prototipe-nya. Namun ada saran juga agar memberikan sentuhan warna yang tidak terlalu monoton untuk meningkatkan daya tarik visual. Terus di sini ada kemudahan proses registrasi. Secara keseluruhan itu overall kita diberikan rating 4-5 juga untuk kemudahan layout karena kita menggunakan fitur indikator bar juga untuk menunjukkan progres. Terus di sini ada elemen visual dan layout. Sama halnya juga pada aspek-aspek sebelumnya. Di sini pengguna memberikan rating antara 4 dan 5 karena merasa bahwasanya elemen visual dan tata letak yang kita gunakan itu cukup baik. Namun terdapat saran untuk meningkatkan keamanan pada proses login. Nah, adapun beberapa area yang perlu ditingkatkan berdasarkan hasil evaluasi tadi itu, pertama ada kesan visual, karena tadi pengguna warnanya terlalu monoton, karena kita menggunakan satu warna. Terus kedua ada navigasi, dan yang terakhir ada keamanan yang dia lihat dari functionality testingnya. Nah, untuk kesimpulannya itu, secara keseluruhan itu, fitur-fitur yang kita tawarkan itu udah berfungsi dan baik, dan dapat diterima dengan cukup positif oleh pengguna. Namun ada beberapa area yang perlu ditingkatkan. Pertama itu ada pemilihan warna dan layout. Terus yang ketiga itu ada keamanan. Dan yang kedua ada keamanan dan yang ketiga ada elemen navigasi agar lebih intuitif dan mudah ditemukan. Ya, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian tugas terstruktur yang kami sampaikan tadi, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.